Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala yunzilul ma'unata ala qadril mu'nah wa yunzilus sabra ala qadril bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah sedana Allah iku yunzilu nurunaken sapa Allah, nurunaken al-ma'unata ing pitulung ala qadril mu'nah ala qadril mu'nati ing atase kira-kirane ragat untuk kebutuhan. Wa yunzilu lan nurunaken sapa Allah as-sabra ing kesabaran ala qadril balai ing atase kira-kirane belai. Menurut dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu memberikan keseimbangan. Allah memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Bukan sesuai apa yang kita mau, tapi apa yang kita perlukan. Makanya Allah memberi ma'unah, Allah memberi pertolongan sesuai dengan kebutuhan. Mu'nah itu ongkos, kebutuhan. Semakin orang punya kebutuhan banyak, ya Allah akan berikan pertolongan semakin banyak. Buktinya apa? Buktinya orang itu selalu cukup. Punya anak 2 ya rezekinya 2. Punya anak 10 rezekinya ya 10. Setiap anak bawa rezekinya sendiri-sendiri ya. Allah menurunkan rezeki sesuai dengan kebutuhannya. Jangan khawatir ya. Kamu jangan takut punya anak. Nanti kalau punya anak makan apa? Allah yang memberi ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini ditanggung rezekinya oleh Gusti Allah. Makanya jangan takut. Innallaha yunzilul ma'una ala qadril mu'nah. Allah itu memberi pertolongan sesuai dengan ongkos yang diperlukan, sesuai dengan kebutuhan. Apabila kamu kebutuhan semakin tinggi, Allah juga akan memberi pertolongan semakin besar. Ada rezekinya. Jangan takut. Semakin orang itu banyak sedekah, rezekinya tambah besar karena kebutuhannya tambah besar. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan setiap pagi itu ada malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti kulla munfiqin khalafah, Allahumma a'ti kulla mumsikin talafah. Ya Allah, orang-orang yang memberi, berilah dia ya. Orang-orang yang tidak memberi, hancurkan dia. Orang itu semakin pelit, hidupnya semakin rumit. Orang semakin loman, rezekinya semakin mudah ya. Karena Allah memberi rezeki sesuai dengan yang dia perlukan ya. Begitu juga kesabaran. Semakin orang cobaannya berat, Allah beri kemampuan kesabaran yang lebih besar ya. Supaya orang tidak frustasi ya. Semakin cobaannya berat, kesabarannya kan semakin tumbuh ya. Kita ini akan selalu bisa adaptasi. Ujian SD sulit, kita bisa ngatasi. SMP tambah sulit, kita tambah bisa ya. Jangan khawatir, kita ini akan terus bertumbuh ya, atas pertolongan Gusti Allah. Inna Allah setini Allah. Itu hadis rawahu Ibnu Adi an Abi Hurairah.
Innallah sedene Gusti Allah Ta'ala suci sapa Allah. Iku ya gharu cemburu sapa Allah. Allah juga bisa cemburu. Maksudnya cemburu bagaimana? Allah tidak rela gitu. Cemburu itu kan artinya kamu tidak rela. Nah, pacarmu digonceng orang, kamu gak rela. Nah, pasanganmu digondol orang, nah, kamu cemburu. Cemburu itu artinya tidak rela atau marah. Allah juga punya rasa apa? Mempunyai marah, tidak suka. Bagaimana Allah marah? Cemburunya bagaimana? Allah cemburu. Orang mukmin juga harus punya cemburu. Wa innal mu'mina la sudai wong mukmin iku ya gharu ya cemburu sapa mukmin. Orang mukmin juga harus punya rasa cemburu ya. Orang mukmin harus punya cemburu dalam arti apa? Orang mukmin harus punya harga diri gitu loh. Jadi kalau agama kita ini dilecehkan orang, kamu jangan diam ya. Sama dengan kalau kamu punya saudara perempuan dilecehkan orang, kamu ya jangan diam. Atau malah istrimu digonceng orang, ojo pelunga-pelungu kan, kamplengan, namanya cemburu gitu ya. Ya gimana kalau orang tidak punya cemburu? Itu namanya dayus. Istilahnya dayus. Dayus itu germo. Germo ya kan dia cemburu. Germo. Kalau orang mukmin harus ada cemburu. Artinya bisa menjaga anakmu, keluargamu. Kamu harus cemburu. Dalam arti kamu harus menjaga mereka. Marah kalau ada sesuatu yang nggak benar gitu. Allah juga begitu. Allah marah kalau ada yang melanggar. Wa ghiratullahi ghirai Gusti Allah, marahnya Allah iku ayati ayen to nekani sapa al mukminu wong mukmin nekani ma ing perkara haram kang ngaramaken sinten Allah Gusti Allah alihi ing atase ma. Jadi Allah itu marah kalau hambanya ini melanggar larangan-larangan Allah. Sama dengan kamu marah kalau kekasihmu diganggu orang, kamu marah. Dan kamu berhak marah ya. Tapi jangan ngamuk, marah itu boleh lah. Allah juga akan marah kalau ada orang melanggar apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Rawahu Muslim. Wa innahu sunni kelakuan iku layat khulu ora bakal mlebu al jannata ing swarga sapa illa nafsun angin awa-awaan seseorang muslimatun kang Islam. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang muslim. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Innallaha la yu'ayyidu hadzal dina bi rajulil fajiri. Innallaha sudune Allah iku la yu'ayyidu yakti bakal nguataken sop Allah hadzal dina ing ikilah agama bi rajuli kelawan wong lanang al fajiri kang lacut ya. Ini sebetulnya hadis ini salah sambung ya. Hadis atas itu mestinya sambung dengan bawahnya ini, riwayat Imam Muslim ya. Innahu la yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah. Mestinya hadisnya dari situ. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang muslim. Artinya orang kafir, orang munafik tidak masuk surga. Ada satu kasus di mana pada zaman Rasulullah SAW dalam perang Hunain ya,
Hadis riwayat Imam Muslim. Ada orang pura-pura masuk Islam. Nabi tahu. Nabi mengatakan orang itu ahli neraka. Sudah. Sahabat tidak ngerti ya. Kelihatannya sih kayaknya Islam, tapi Nabi kok bilang itu ahli neraka. Kemudian terjadi perang. Terus orang tadi yang dibilang Nabi ahli neraka itu tewas, mati ya, tewas atau hampir tewas. Sahabat lapor pada Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi, orang yang kemarin panjenengan bilang ahli neraka itu meninggal. Nabi tetap kekeh dia ahli neraka. Loh, sahabat muskil. Kok ada orang mati berjihad tapi Nabi mengatakan dia ahli neraka? Bagaimana ini? Ternyata setelah diteliti ya, ada satu temuan bahwa orang tadi itu matinya tidak ada waktu perang. Orang yang oleh Nabi dibilang ahli neraka itu ternyata dia hanya terluka waktu perang. Terluka parah, kemudian dia frustasi bunuh diri ya. Merasa dirinya sudah tidak bisa sembuh, bunuh diri. Benerlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Nabi memang sudah punya firasat orang itu Islamnya pura-pura. Jadi dia ikut perang ternyata tewas, dan Nabi tetap kekeh itu ahli neraka. Memang betul, karena apa? Ternyata dia matinya mati bunuh diri ya. Wa inna Allah ta'ala la yu'ayyida hadha din birajulil fajir. Dan Allah itu menguatkan agama ini ya, dengan orang yang durhaka. Jadi orang ini kadang meskipun durhaka tapi dia membantu perjuangan Islam ya. Ada juga yang seperti itu ya. Orang durhaka tapi ikut memperjuangkan agama Islam. Itu mungkin terjadi ya. Jadi ya seperti kasus tadi, orang itu bukan orang Islam, ternyata perang di barisan orang Islam dan matinya tetap di neraka ya. Nah, jadi konteks hadisnya nyambung seperti itu. Dan itu pada zaman dahulu juga terjadi seperti ini. Ada istilah pasukan non muslim itu ikut perang dengan barisan muslim. Terkadang orang Islam itu perlu berkoalisi dengan non muslim ya, pada tahap tertentu. Dan itu pernah terjadi ya. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah pernah meminjam baju perang, perlengkapan perang dari Sofwan bin Umayyah, itu non muslim ya, untuk memerangi kaum Hawazin. Nah, jadi pernah terjadi juga pasukan Islam ini minta bantuan pasukan non muslim ya. Itu tidak apa-apa gitu loh, selama tidak ada urusan akidah ya. Rajulul fajir ini bisa jadi muslim ataupun kafir ya. Intinya orang boleh saja berkoalisi dengan non muslim atau orang yang lain selama itu menguntungkan umat Islam. Rawahu Bukhari. Innal arda latunadi kulla yaumin sab'ina marrah. Innal arda setuni bumi iku latunadi yakti ngundang itu pengumuman, meneriakkan. Kulla yaumin ing dalam saben dina
sab'ina kelawan 70 apane marrotan ambalane. Setiap hari ada pengumuman 70 kali. Kok kamu gak dengar? Yang dengar malaikat, kita tidak dengar. Tapi ada pengumuman dari makhluk yang kita tidak dengar, yaitu dari bumi. Bumi ini setiap hari berkata, setiap hari bumi berbicara, walaupun mungkin kita tidak mendengar. Mengatakan apa? Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, kulu mangano sira kabeh ma ing perkara siktum kang karep sira kabeh. Wahai manusia, silahkan kamu makan sesukamu. Wastahitum lan kang kepingin sira kabeh. Apapun yang kamu inginkan silakan dimakan. Mau rawon, mau soto, gule, bakso, rujak, kamu boleh makan apa saja. Silahkan kamu manusia hidup ini makan selera-selera kamu. Mau Indomie, mau Supermie ya. Tetapi ingat, fawallahi mongko demi Allah, la akulanna yakti bakal mangan temen sapa ingsun bumi, luhumakum ing pira-pira daging sira kabeh, wa juludakum lan pira-pira kulit sira kabeh. Setiap hari bumi ini bikin pengumuman 70 kali. Kita tidak dengar, malaikat mendengar. Ancaman. Pengumuman ini berupa ancaman. Warning, wahai manusia, silakan kamu makan apa saja, tapi ingat, kamu akan saya makan besok kalau kamu sudah mati. Kalau kamu mati kan dimakan bumi, hancur ya. Kecuali para wali ya, kecuali para nabi, kecuali ulama ya. Banyak kasus ulama-ulama itu tubuhnya utuh, tidak dimakan bumi ya. Atau orang-orang yang hafal Al-Quran, biasanya mayatnya, jenazahnya utuh, tidak dimakan bumi. Tapi kalau orang biasa-biasa, oh ya empuk, tambah lemu, tambah empuk, semakin dihancurkan ya, membusuk ya. Kita ini akhirnya akan kembali menjadi tanah. Manusia diciptakan dari tanah, dia akan kembali menjadi tanah ya. Hancur, dimakan bumi ya. Kamu mau makan apa saja, gendut-gendut no sakarepmu ya. Tapi ingat, kamu juga pasti akan mati gitu loh. Enak-enak ya. Kalau kamu mati, kamu akan ditelan oleh bumi ya. Kecuali orang-orang yang soleh ya. Orang-orang yang hafal Quran biasanya tidak hancur. Wassalam Ahmad. Innallaha la yumli lidh-dhalimi wa budih. Innal haya'ani. Itu tadi hadis rawahul Hakim an Thauban. Innal haya'a setuni isin, rasa malu, wal iman lan iman, iku kurina den gandeng opo haya wal iman, jami'an halis kabehane. Malu dan iman itu selalu beriringan ya. Orang yang punya iman pasti punya malu. Orang kalau punya malu, dia punya iman. Malu dan iman selalu datang berjalan beriringan.
Malu selalu berserta dengan iman. Siapa tidak punya malu berarti dia tidak punya iman. Jadi tanda orang punya iman, dia masih punya malu. Kalau sudah tidak punya malu berarti sudah tidak punya iman. Karena ini talazum, berkaitan. Faidha rufi'a nalikani den ilangi opo ahaduma salah suwijine haya wal iman. Kalau salah satunya hilang antara malu dan iman ini, ya rufi'a mongko den ilangi sopal akharu kang weneh. Kalau salah satunya hilang maka satunya hilang ya. Sebab orang mukallaf, manusia, kalau tidak punya iman, kalau tidak punya malu ya, malu beserta dengan iman. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah tidak punya malu, malu pada Allah maksudnya, orang yang tidak punya malu kepada Allah, maka dia tidak akan bisa menjaga diri, melakukan dosa, mulut, mata, telinga, atau perut, atau bawahnya perut ya. Orang akan berbuat dosa semena-mena karena dia tidak ada malu. Malu bukan hanya pada manusia ya. Yang dimaksud malu ini juga malu pada Gusti Allah. Kita ini walaupun sendiri, walaupun kamu tidak ada orang lain, tapi kamu sesungguhnya dilihat oleh Gusti Allah. Manusia ini dilihat oleh Allah ya. Kamu harus punya malu. Kalau kamu tidak punya malu, maka kamu tidak punya iman. Berarti kamu gak percaya adanya Allah ya. Jadi malu ini bukan hanya urusan kita malu kepada manusia. Malu dilihat manusia ini cuma sesuatu yang kecil ya. Yang lebih penting yaitu malu dilihat oleh Gusti Allah. Kalau kamu tidak punya malu, ya kamu tidak punya iman ya. Sebab kalau kamu punya iman, kalau kamu percaya Allah melihat kamu, kamu pasti malu berbuat dosa karena kamu sedang dilihat oleh Gusti Allah. Kalau di depan orang kamu kan malu telanjang, mau dilihat orang. Lah, kamu dilihat Allah. Jangan sembarangan. Dilihat manusia saja kita malu. Harusnya kita malu juga dilihat oleh Gusti Allah. Makanya siapa yang tidak punya malu berarti dia tidak punya iman. Rawahul Hakim an Ibnu Umar. Inna dina yusrun wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Inna dina setune agama Islam, agama yang kita anut ini, iku yusrun gampang. Agama Islam ini mudah ya. Jangan dibuat sulit. Agama Islam ini agama normal ya. Agama yang bagus, tidak sulit ya. Allah tidak mempersulit. Kamu sholat berdiri, nggak kuat duduk, nggak kuat duduk tidur, enak kan? Kamu harus puasa, nggak kuat mokel, kodok, enteng. Agama ini enteng, mudah. Wala yusyadalan orang ngabot-ngebotaken adina ing agama sapa ahadun wong suwiji illa ghalabahu angin ngalahaken apa mengkunut din hu ing ahad. Kalau ada orang mempersulit dirinya, pasti dia kalah. Pasti dia akan kembali ke yang mudah itu ya. Orang ngoyo-ngoyo capek juga dia ya. Agama ini enteng, gak usah ngoyo. Sholat subuh loro, gak usah kon ngoyo. Saya mau sholat subuh 30, mendem kan.
Nggak usah lah repot-repot ya. Agama ini enteng ya. Jangan dibuat sulit itu. Fasad didu mongko gawe sedengan sapa sira kabeh. Hendaknya kamu itu sederhana ya. Sedeng-sedeng aja. Jangan terlalu ngoyo. Wae sholat, sholat. Wae mangan, mangan. Wae turu, turu. Ojo makso ya. Allah tidak ingin kamu itu makso. Normal aja ya. Waktunya tidur, tidur. Jangan semalam suntuk nggak tidur. Ngapain ya? Jangan menyiksa dirimu. Malam hari tidur, tidur aja. Wong Kanjeng Nabi juga tidur ya. Ojo melekan. Bengi aku tirakat melekan. Lah opo turu wae. Tidur aja, enak turu oleh ketek. Malam segera tidur, pagi segera bangun. Ini sehat ya. Kepingin rabi, rabi yo. Ojo terus jemput, suwe-suwe dadi aki mengkristal. Wae rabi-rabi yo, ojo repot-repot wis. Jangan kamu tahan-tahan. Kok dadi udun malah repot kan. Agama ini mudah ya. Bikin yang sedang-sedang aja. Ya sholat iya, ngaji iya, tidur iya, makan iya. Sedang aja. Nabi juga tidur ya, Nabi juga makan, Nabi juga menikah ya. Bikin sesuatu sedang ya. Qaribu gawiya parek sapa sira kabeh. Bikinkan pendekatan ya. Jangan terlalu ideal. Memang ideal ya hebat, satu hari hatam satu kali hebat. Tapi ya berat kan. Bikin yang terdekat aja lah. Sholat duha tidak kuat 8 rakaat, ya 4 rakaat gitu lah. Tahajud tidak kuat 11 rakaat, 5 cukup gitu. Bikin pendekatannya aja, jangan terlalu sempurna. Kamu sulit ya. Wasta'inu lan jalu tulung sira kabeh amriya pitulung bil ghadwati kelawan waktu isu. Warauhati lan waktu sore. Wa syai'in lan suci-wici minat daljati saking waktu akhire wengi. Dalja itu waktu sahur itu ya. Maksudnya hendaknya kamu itu berusaha ista'inu bil ghadwah. Berusahalah kamu untuk beribadah istiqomah dalam waktu-waktu yang masih fresh, waktu yang masih seger. Bil ghadwah, waktu pagi. Subuh-subuh ini kan sehat kan, fresh. Kalau kamu tadi malam tidur, hari ini fresh. Kusing ngantuk itu sama. Umamungi memelekan mas. Kalau kamu tadi malam tidur, sekarang pasti fresh ya. Pagi pasti sehat. Makanya Nabi mengatakan ista'inu bil ghadwah. Hendaknya kamu berusaha melakukan ibadah di waktu yang pagi, yang segar. Warauha, waktu sore longgar ya. Makanya wiritan biasanya dilakukan pagi dan sore. Kan pagi ini longgar, pagi bangun tidur fresh. Kamu pagi bangun jam 3 tahajud, baca Quran, baca wirid, baca zikir, enak kan, longgar. Tangiyo wa syai'in minat duljah, dan waktu gelap yang terakhir. Duljah itu waktu sahur. Hendaknya kamu berusaha bangun lebih pagi ya. Jadi hadis ini mengajari kita semua supaya beribadah dengan sederhana ya. Beribadah nggak usah ngoyo-ngoyo ya. Jangan terlalu diforsir. Jangan kamu sholat
125 rakaat. Ya bungkuk sembahyang be jamu pegelinu. Jangan terlalu ngoyo ya. Kamu tidak perlu sholat sehari semalam ya. Kamu tidak harus baca Quran 24 jam. Jangan ngoyo-ngoyo ya. Jangan terlalu diforsir ya. Tetapi kamu cukup ngambil waktu-waktu yang longgar. Makanya Nabi mengatakan wasta'inu bil ghadwah. Hendaknya kamu berusaha ibadah di waktu pagi. Warauha, waktu sore longgar. Wa syai'in minad daljah, dan juga di waktu sahur. Terbaik kamu ibadah itu waktu sahur, jam 3 malam itu loh. Makanya malam hari usahakan segera tidur. Jam 9, jam 10 tidur. Kunci hidup sehat itu segera tidur. Pagi segera bangun. Ini kunci hidup sehat. Nabi juga memerintah demikian. Wasta'inu bisyai'im minatul jah. Hendaknya kamu berusaha bangun pagi ya. Bekerjalah kamu, beribadahlah kamu dengan sederhana. Jangan terlalu ngoyo ya. Kamu tidak usah sholat 24 jam. Kamu gak usah tirakat 24 jam. Gunakan waktumu efektif. Pagi bangun, sebelum subuh tahajud, baca Quran, zikir, istighfar, sholat subuh, ngaji. Setelah itu kerja. Ojo bengi gak turu. Mari subuh melungker sampai zuhur kayak kucing. Bengi melek isu turu, itu tidak sehat ya. Yang sehat pagi itu bangun ya. Malam tidur ya. Supaya kamu ini bisa ibadah dengan tenang ya. Kalau kamu tadi malam segera tidur, pasti pagi ini sehat. Sembahyang jamaah, baca Quran, enak gitu loh. Jadi waktu malam, pagi hari, sore hari ya, itu cara supaya kita menggunakan waktu secara efektif ya. Wae nyambut gawe, ojo wae nyambut gawe wiritan. Tadi dukun kan. Nah. Wae nyambut gawe. Waktunya kerja, kerja. Waktunya tidur, tidur. Waktunya makan, makan. Waktunya sembahyang, ya sembahyang. Jadi hiduplah normal. Jangan terlalu ngoyo. Supaya kamu bisa hidup normal, kamu harus bisa membagi waktu ya. Kata kuncinya itu pengaturan kamu istirahat. Tidur itu tidak harus lama, tapi berkualitas. Malam wis buat handphonemu buat. Yang membuat kamu nggak tidur-tidur itu chatting, main game ya. Itu membuat kamu nggak bisa tidur. Sehingga kamu tidurnya tidak berkualitas. Gak turu-turu, jam telu kayak turu, subuh gak kuat melek, mari subuh turu, gak sekolah, gak ngaji, gak nyambut gawe, hancur sudah. Ini kebiasaan jelek ya. Kamu harus mengubah. Malam hari matikan handphonemu. Atau kalau mau setelan Quran. Orang itu kalau mau tidur nyetel Quran mesti yang turu. Setelan Quran turu. Setelan musik gede-gede gak turu-turu kan. Nah kata turu sojo ndelok YouTube ya. Jangan kamu kecanduan handphone. Kalau mau tidur matikan handphonemu. Maksimal nyetel Quran ya. Ini terutama anak-anak yang di belakang itu.
Sudah sering saya ingatkan, bahaya anak kecil-kecil itu jangan pegang handphone. Sudah ada kasus kebutaan, buta loh ya. Anak kecil, anak umur 2 tahun, 3 tahun, di bawah 7 tahun, tidak boleh pegang handphone, tidak boleh. Saraf matanya bisa rusak. Jangan memanja anak kecil dengan handphone. Itu bahaya. Malam segera tidur, pagi segera bangun. Ini hidup sehat. Kalau kamu malam hari tidur, pagi kerja gak ngantuk ya. Ngaji, jemaah, kerja, sehat. Jadi kata kuncinya mengatur jadwal tidur. Malam hari segera tidur, pagi bangun. Siang kalau bisa tidur sebentar ya. Setelah zuhur atau sebelum zuhur tidur sebentar, supaya malam hari kamu bisa bangun. Nah, jadi tidurnya itu dibagi 2. Malam tidur, siang tidur sedikit, walaupun setengah jam ya. Namanya qailulah, tidur siang sedikit supaya malam bisa bangun ya. Begini caranya. Muka-muka kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan lahir batin.